Jadi kegiatan hari ini aku membersihkan kandang sugar glider. Seperti yang teman-teman lihat kalau kandang-kandangnya itu udah kotor banget. Karena ini mungkin kalau aku kira-kira 2 sampai 3 minggu nggak aku bersihin. Ya, jadi hari ini aku harus bersihin kandang-kandang mereka. Di sini aku mulai dari merapikan tempat makan mereka yang aku tatain di rak kayak gini, yang ada lubang-lubangnya gitu supaya air yang telah dicuci itu turun. Jadi tempat makannya pun gak ada bekas air atau uap-uap air karena sebelumnya itu aku taruh di ember dan itu keringnya tuh gak sempurna. Aku juga bagi jadi 3 jenis. Nah, di sini aku udah mulai beresin ember-ember karena aku juga pengen rapihin di sekitar kandang ini. Karena 2 hari dan 3 hari kemarin tuh aku sibuk banget, gak sempet megang mereka atau ngasih makan. Jadi hari ini sekalian aku tunjukin ke kalian gimana caranya aku bersihin dan kasih makan mereka. Di sini aku beresin dulu makanan mereka, ada biskuit makanan kucing dan bubur sun. Karena supaya aku juga lebih leluasa untuk rapihin barang-barang yang ada di sekitarnya. Sebelum inti utama kegiatan ini, aku ganti serbuk alas sugar glidernya. Ini aku juga sapu-sapu alas kandang mereka supaya terlihat lebih bersih dan rajin karena aku enak aja gitu kalau kerja apa-apa kelihatannya bersih. Ini sedikit-sedikit mulai aku tatain seperti rak tempat penyimpanan makan yang stok-stoknya itu. Terus ini aku juga pindahin termos minum. Dan ini aku lagi pindahin kandang yang ada di atas karena ini udah kayak apartemen banget, rusunawa udah. Dan hari ini juga aku punya rencana untuk ngawinin sugar gliderku. Di sini aku sempat berhenti sejenak karena mau mikir mau gimana apa yang harus dikerjain duluan. Karena tempatnya juga udah lumayan lega, jadi ini aku langsung ganti serbuk alas kandang sugar glidernya dulu. Satu persatu aku mulai ganti karena kalaupun sekaligus itu malah bikin jadi bingung. Ini aku mulai dari kandang-kandang sugar glider betina. Sebenarnya tempat sugar glidernya tuh bukan di sini awalnya, tapi karena udah makin banyak, terus ibuku pindahin mereka ke saung kayak gini. Jadi ini khusus untuk tempat-tempat kayak unggas atau hewan-hewan peliharaan yang di kandang kayak gini. Karena biar gantinya itu juga dekat sama tempat pembuangan dan gak bau di tempat ruang duduk-duduk gitu. Setelah yang pertama udah aku bersihin dulu serbuk yang lama, terus ini aku lanjutin ke kandang berikutnya yang pakai alas keset ini. Aku rencananya mau ganti pakai serbuk juga supaya sekali pakai aja dan serbetnya bisa dipakai untuk yang lainnya. Nah, ini mbakku juga tanya mau apa yang harus perlu diberesin karena memang ini bingung banget, perabotan yang di sekitarnya tuh banyak dan aku minta untuk ninggalin ember satu untuk alat makan yang udah kotor, jadi biar aku taruh ke situ supaya satu persatu mulai bersih. Ini aku lagi ganti spot kameranya. Dan tadi ada sugar glider yang khusus untuk aku jinakin. Jadi dia tuh udah bonding sama aku kayak gitu. Nah, ini aku lagi pindahin sugar glider betinanya ke sugar glider tempat jantan. Yang kayak aku bilang pertama itu aku lagi proses mengawinkan antara sugar gliderku. Jadi ini tuh dari kecil mereka udah saling pisah, tapi emang di minggu kemarin aku udah mulai deketin kandang mereka supaya mereka bisa dikawinin. Dan alhasil mereka nggak berantem ataupun gigit-gigitan, itu udah enggak, jadi mereka bisa bersatu. Karena untuk yang jantannya ini udah siap banget untuk mengawinkan yang betina dan umur si betinanya ini juga udah cukup untuk dikawinkan. Nah, jumlah dari betinanya itu ada 3 dan yang jantan ada 2. Ini aku lebih prefer untuk pindahin betinanya ke tempat yang jantan karena tempat kandang yang jantan ini lebih safety dan lebih aman, jadi sugar glidernya itu nggak gampang kabur. Sedangkan yang ini mau aku simpen dulu untuk sementara, mungkin untuk next joy sugar glidernya. Di sini juga aku pindahin tempat tidur yang betina ke tempat yang jantan. Siapa tahu mereka sempit kan berlima orang di kandang ini.
Oh iya, untuk alasnya tadi sebenarnya aku cut di videonya karena habis aku cuci terus aku jemur sambil nunggu alasnya kering untuk ditaburin serbuk kayu. Aku beresin juga ini tempat-tempat yang tadi habis sugar glidernya dipindahin. Supaya lebih muat tempat tidurnya aku isi dua. Ini aku tempat tidur utamanya yang tadi ada di kandang, aku geser sedikit dan aku tambahin alas yang dari tadi kandang betina. Dan untuk alas yang kandang betinanya ini aku bikin sendiri. Jadi teman-teman juga mungkin yang punya sugar glider bisa DIY pakai apa aja kain, tinggal dikasih pita-pita aja kayak gitu. Jadi bisa digantung-gantung, gak usah beli atau apa gitu. Jadi mengirit biaya. Nah ini udah agak kering terus aku lap-lap pakai kain. Nah untuk kainnya itu aku lebih suka yang kain yang kayak tadi karena lebih meresap. Setelah itu aku kasih serbuk kayu dan ini aku tata supaya rata permukaannya, jadi semua bagiannya itu gak ada yang miss untuk kena air kencingnya. Dan aku sedikit kasih informasi buat teman-teman, sugar glider ini nggak kayak hamster ya. Kalau hamster kan misal 1-3 hari itu harus udah diganti karena cepat pesing atau bau gitu. Kalau sugar glider ini enggak sih, lebih mending dibanding hamster gitu. Nah setelah tadi udah aku bersihin ini satu kandang jadi udah selesai. Nah ini aku juga lanjutin ke kandang-kandang berikutnya. Ini sisa 2 kandang lagi. Ini yang kedua adalah kandang yang sedang. Kalau di kandang ini baru kemarin lahiran 1 joy jantan. Dan kenapa nggak aku ambil, karena di kandang ini tuh mayoritas betina. Betinanya ada 3 ditambah jantan 1, jadi jantannya ada 2, betinanya ada 3. Nah rencananya juga ini supaya mereka bisa berkembang biak dengan baik, nggak kekurangan jantan atau nggak kekurangan betinanya. Ini cara aku ganti serbuk kayu untuk sugar glider atau ketika aku punya hamster waktu dulu. Jadi untuk mengganti serbuk kayu yang udah basah kayak gini atau yang udah kotor, aku biasanya campur serbuk basah dengan serbuk yang kering yang ada di sekitarnya itu, supaya ketika diangkat juga lebih mudah dan gak ada terlalu banyak spot yang basah. Jadi ketika diangkat atau lebih dibersihkan kayak gitu tuh lebih mudah, dan ketika dicuci juga gak terlalu berat. Karena tadi udah banyak serbuk dan kotoran yang berterbangan, ini aku sering-sering sapuin tempat alas mereka. Jadi aku bisa lanjutin untuk ganti tempat serbuk yang lainnya. Nah ini adalah kandang yang besar untuk sugar gliderku. Bisa dilihat ini juga kotor banget. Makanya hari ini aku mau kupas tuntas semua kotoran-kotoran ini. Seperti yang aku lakukan sebelumnya, aku campur serbuk yang basah dengan serbuk yang kering, supaya ketika diangkat itu lebih mudah dan gak terlalu nempel di tangan. Aku lakukan berulang sampai selesai dan sampai bersih di semua kandang ini. Nah untuk teman-teman yang suka tanaman atau apa itu juga bisa dijadiin pupuk tanaman. Nah ini udah selesai aku cuci semua juga. Tinggal ganti serbuknya dan ini aku lap dulu supaya serbuknya gak meresap air. Yang aku maksud kain itu seperti ini, kayak kain selendang atau kain apa, karena aku rasa dibandingkan kain handuk itu lebih meresap untuk mengelap di plastik. Lanjut ini aku langsung taruh serbuk kayu yang baru. Dan aku tap-tap pakai tangan supaya rata. Nah enaknya sugar glider ini dia tuh gak kayak hamster yang suka korek-korek atau ngumpulin serbuk kayu. Jadi kayunya itu akan merata sampai mereka nanti kotor serbuknya. Udah selesai aku masukin lagi ke laci penempatan itu. Dan aku balikin ke meja tempat dimana kandang yang besar ini ditaruh. Terus aku lanjut sapuin supaya makin bersih, dan ketika nanti selesai semua dan ini udah rapi dan bersih. Lanjut kandang yang sedang ini aku taruh juga, dan bisa dilihat kalau ini tuh perbedaannya sangat drastis dari yang sangat kotor tadi ke udah bersih kayak gini, jadi enak dipandang kan. Maaf banget di dubbing terakhir aku banyak ngomong dan karena aku udah bingung gitu mau ngomong apa lagi yang harus dijelaskan.
Tapi semoga teman-teman bisa menikmati apa yang aku lakukan kegiatan hari ini. By the way, aku di sebelah itu lagi ngelipat kain supaya lebih rapi aja. Aku suka gitu. Udah selesai semua, alas serbuk kandang sugar glidernya aku ganti. Di sini tinggal aku lanjutin untuk rapihin barang-barang yang ada di sekitar kandang-kandang ini. Mungkin di sela-sela video ini aku bakal tunjukin ke teman-teman ternyata aku kehilangan satu sugar gliderku, dimana itu adalah sugar glider tertua yang pernah aku punya. Dan di sini aku belum sadar kalau sugar glider itu udah nggak ada. Di sini aku kira dia lagi tidur atau lagi apa gitu ngumpet di dalam. Karena kan aku pikir ini siang-siang karena sugar glider itu hewan nokturnal. Jadi aku pikir mungkin dia akan keluar malam. Tapi yang bikin aku aneh itu biasanya sugar glider yang paling tua ini selalu keluar ketika aku kasih makan. Karena di sini aku belum sadar, aku lanjutin buat nyapu-nyapu di sekitarnya. Dan lagi atur-atur juga mana posisi yang tepat untuk aku taruh rak makanan, rak minuman, dan sugar glider yang satu itu. Maksudku satu kandang yang lagi proses pengawinan. Di sini aku udah mulai bikin makanan untuk mereka. Makanan favorit mereka adalah bubur sun atau bubur bayi rasa pisang. Tapi kadang aku juga kasih makanan mereka yang lainnya atau bubur sun varian yang lain. Di sini juga sampai aku buka tempat tidur mereka itu yang kepalanya pada keluar. Nah, aku kira dia itu ada di belakang sana itu yang kepalanya di belakang tuh. Di sini aku masih mikir mungkin dia belum lapar atau ini karena siang dia lagi tidur. Untuk ukuran badannya itu seperti yang lagi nongol paling gede itu, tapi lebih besar dari yang ada itu. Di sini aku lagi ngamatin mana dia yang paling gendut itu, dan aku belum sadar kalau dia ada di kandang sebelahnya. Jadi aku masih menikmati aja gitu mereka yang lagi ngerumbel-ngerumbel ini. Karena mereka itu sukanya nyatu kayak gitu, gak suka misah-misah sendiri-sendiri, enggak. Terus sampai di sini ibuku juga bawa kucing tuh yang namanya Gembul. Ini adalah salah satu kucingku yang paling nurut karena dia mengidap penyakit juga. Jadi alhamdulillah, yang penting alhamdulillahnya waktu itu aku bisa nyembuhin dia sampai dia bisa sehat dan gendut kayak sekarang ini sih. Mana mul yang dicakar mul? Tuh kupingnya. Tuh, oh dicakar kupingnya. Badung. Ya Allah, nakal ya Gembul mak. juga dicakar kupingnya tuh, matanya ditabok pakai kukunya. Badung. Dundul. Salah ininya momoknya pada Udah bersih itu sih telapak kaki. Gembul. Anak nurut. Sudah tiduran lagi. Ya blue, kedah blue. Nggak di mana kerjanya makan, tidur, ngedabluk. Makan, tidur, ngedabluk. Bol. Gembul. Bol. Kupingnya kenapa, Bol? Dicakar mama unyul ya. Gembulnya nggak lawan. Ngantuk. Sampai nangis-nangis. Anak nurut. Hidungnya kok cemang-cemang gitu, Gembul. Hidungnya ingus-ingus. Hidung nambul ingus-ingus ya, Bol. Masih. Si Gembul lagi jalan-jalan. Main-main, Bol. Gembul. Mau ngapain? Mau ngedablok lagi? Mau ngedablok. Kan bubur itu nggak boleh.
Bol. Jangan ke belakang-belakang sana, Bol. Sini aja, sini, Gembul. Gembul. Nah, ini adalah apa sih, jenazah ya? Jenazah dari sugar gliderku yang paling tua itu. Aku sadar kalau pas aku tadi ngintip-ngintip kok ada bulunya tuh gepeng gitu. Terus tadi akhirnya yang ada di situ aku singkirin, baru aku ambil, aku baru sadar ternyata dia udah nggak ada. Nah, di sini aku sebagai dokumentasi juga dan langsung aku kubur dia. Alhamdulillahnya sih keluarganya kayaknya nggak makanin dia, emang dia udah jadi jenazah aja kayak gitu. Nah, ini aku lanjutin sapu-sapu, alhamdulillah udah bersih juga, udah beres semuanya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir nanti ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Aku bakalan sering rajin-rajin upload video, dan jangan lupa untuk request aku harus bikin video apa, karena aku butuh banget saran kalian. Jangan lupa tinggalin komen di video ini.